Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang terkasih. Hari ini, pagi ini kita akan mendengarkan firman Allah. Namun sebelumnya, marilah kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat penyertaan dan lawatan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami, sehingga kami bisa pada pagi hari ini bangun dalam keadaan sukacita. Kami sehat, kami bersukacita Tuhan, menyambut berkat Tuhan pada hari ini. Bapa yang baik, sebentar kami memohon penyertaan Tuhan dalam mendengarkan firman-Mu pada pagi ini. Kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami, Roh Kudus menuntun kami masing-masing, sehingga kami boleh memahami, mengerti, dan menghidupi firman ini dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini tertulis dalam Obaja 1 ayatnya yang ke-17. Saya akan bacakan untuk kita. Tetapi di Gunung Sion akan ada orang-orang yang terluput, dan gunung itu akan menjadi tempat kudus, dan kaum keturunan Yakub akan memiliki pula tanah miliknya. Demikianlah pembacaan firman Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, saya mengambil tema dari nas renungan harian kita pada hari ini, Allah masih menyediakan harapan. Nah, ketika kita membaca kitab Obaja, kita mungkin akan menemukan bahwa kitab ini berisi nubuat tentang hukuman Tuhan atas Edom. Edom ini adalah bangsa yang bersukacita ketika Yehuda mengalami kesusahan. Mereka melihat penderitaan saudaranya sendiri tetapi tidak menunjukkan belas kasihan. Karena itulah Tuhan menegur dan menghukum mereka. Namun di tengah berita penghukuman itu, Obaja 1 ayat 17 hadir sebagai kabar pengharapan. Ayat ini memang dimulai dengan kata tetapi, dan kata ini sangat penting mengingat seolah-olah Tuhan berkata keadaan memang sulit, penderitaan memang nyata, tetapi aku belum selesai bekerja. Ada 3 janji Tuhan yang dapat kita renungkan dari ayat hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara. Pertama, Tuhan sesungguhnya menyediakan keselamatan bagi umatnya. Ayat ini berkata, di Gunung Sion akan ada orang-orang yang terluput. Pada saat itu, bangsa Yehuda sedang mengalami masa yang berat. Mereka kalah, kehilangan banyak hal, dan merasa masa depan mereka itu suram. Namun, Tuhan berjanji bahwa masih ada yang diselamatkan. Saudara-saudari, terkadang hidup kita juga membawa kita pada situasi yang sulit. Ada yang bergumul dengan ekonomi, kesehatan, pendidikan anak, pekerjaan, atau pelayanan. Kadang kita merasa semuanya sedang runtuh. Tetapi Tuhan mengingatkan bahwa Dia masih sanggup memelihara umatnya. Bukan berarti orang percaya tidak mengalami masalah, namun di tengah masalah Tuhan tetap menjaga dan menuntun. Selalu ada jalan yang Tuhan sediakan bagi orang yang berharap kepadanya. Bagian yang kedua, Tuhan menguduskan umatnya. Ayat ini melanjutkan gunung itu akan menjadi tempat kudus. Gunung Sion adalah lambang kehadiran Allah. Tuhan tidak hanya menyelamatkan umatnya dari kesulitan, tetapi juga membawa mereka kembali hidup dekat dengannya. Seringkali ketika kita merasa hidup berjalan lancar, kita mudah melupakan Tuhan. Lalu ternyata tempat kudus berbicara tentang hubungan yang dipulihkan dengan Allah. Tuhan ingin agar hati kita menjadi tempat di mana Dia berdiam. Tuhan tidak hanya peduli pada keadaan luar kita, tetapi juga pada kehidupan rohani kita. Karena itu ketika menghadapi pergumulan, jangan hanya meminta Tuhan mengubah keadaan. Kita juga meminta agar Tuhan membentuk hati kita menjadi lebih dekat kepadanya. Bagian yang ketiga, Tuhan memulihkan apa yang hilang. Ayat ini ditutup dengan kalimat kaum keturunan Yakub akan memiliki pula tanah miliknya. Tanah itu simbol berkat, identitas, dan juga masa depan. Ketika Yehuda kehilangan tanahnya, mereka merasa kehilangan segalanya. Namun Tuhan berjanji bahwa suatu hari mereka akan mendapatkan kembali apa yang menjadi milik mereka. Ini mengajarkan bahwa Tuhan adalah Allah yang memulihkan. Memang tidak selalu dengan cara yang kita harapkan dan tidak selalu secepat yang kita inginkan. Tetapi Tuhan mampu mengembalikan sukacita yang hilang, semangat yang padam, hubungan yang rusak, bahkan mungkin harapan kita yang hampir mati. Banyak orang berpikir bahwa ketika sesuatu hilang, semuanya itu sudah berakhir. Tetapi bagi Tuhan, tidak ada keadaan yang terlalu rusak untuk dipulihkan.
Maka saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Obaja 1 ayat 17 ini mengingatkan kita bahwa ketika keadaan tampak gelap, Tuhan masih memiliki rencana yang baik. Tuhan menjanjikan keselamatan bagi yang berharap kepadanya, kekudusan bagi yang mau mendekat kepadanya, dan pemulihan bagi kita yang setia menantikannya. Mungkin hari ini ada di antara kita yang sedang merasa lelah, kecewa, atau kehilangan harapan. Tapi firman Tuhan pada pagi hari ini berkata, tetapi di Gunung Sion akan ada orang-orang yang terluput. Artinya masih ada harapan di dalam Tuhan. Karena itu jangan menyerah, tetaplah beriman, tetaplah berdoa, dan tetaplah berjalan bersama dengan Tuhan. Sebab Allah yang memelihara umatnya pada zaman Obaja, dan Dia adalah Allah yang sama yang memelihara kita hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa buat penyertaan-Mu dalam perjalanan kehidupan kami masing-masing. Terlebih pada pagi hari ini kami boleh disapa firman Tuhan dari Obaja 1 ayatnya yang ke-17. Bapa yang baik, firman ini sungguh menguatkan kami. Biarlah firman ini boleh kami dengarkan, kami pahami, kami hidupi dalam kehidupan kami masing-masing. Berkatilah setiap orang Tuhan yang mendengarkan firman ini, kiranya boleh menjadi sumber kekuatan bagi mereka. Tuhan beserta dengan mereka, melindungi perjalanan kehidupan mereka. Bapa yang baik, kami serahkan perjalanan kehidupan kami selanjutnya, kegiatan kami masing-masing. Kami tahu Tuhan bahwa kami akan selalu diperhadapkan dengan realitas bahwa banyak pergumulan kami. Mungkin ada yang bergumul dengan keadaan ekonomi, bergumul dengan relasi dengan keluarga yang tidak ada satu orang pun yang tahu. Tapi kami percaya bahwa Tuhan selalu memelihara, Tuhan menuntun kehidupan kami. Dengan demikian Bapa, kami serahkan perjalanan hidup ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami percaya untuk segala sesuatunya Tuhan tetap beserta dengan kami. Inilah doa dan permohonan kami dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian hari ini sampai Maranatha. Amin.